Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus itu juga dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Ya, mungkin baru sekarang saya hadapi kalau saya berkunjung ke sebuah instansi itu handphone tas ditinggal, itu ya baru sekarang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama saya Kilua di Podcast Nas, podcast ngobrol asyik namun serius. Senang rasanya pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi, dan pada kesempatan kali ini pula kita kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Erwina Meadimatnusa SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Serta hadir pula di sini stakeholder dari Kejaksaan Negeri Prabu Muli, yaitu Bapak Wawan Setiawan selaku Pimpinan Cabang BNI Kota Prabu Muli. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Mbak Kilua. Sehat Bapak dan Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas terhadap dua narasumber kita pada pagi ini. Yang pertama yaitu dari Ibu Erwina Meadimatnusa selaku Kasidatun mengenai apa saja sih tugas dan fungsi pokok Kejaksaan Negeri Prabu Muli khususnya pada bidang datun, dan ada testimoni dari stakeholder kita yaitu dari pihak Bank BNI Kota Prabu Muli. Untuk Ibu Kasidatun, bisa Ibu jelaskan dulu apa sebenarnya datun pada Kejaksaan Negeri Prabu Muli itu, Bu? Oke, terima kasih Mbak Kilua. Sebenarnya bidang datun mungkin masih agak awam di telinga masyarakat. Akan tapi mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menjelaskan sedikit tentang tupoksi dari bidang perdata dan tata usaha negara yang mana telah tertuang di dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus itu juga dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Jadi di bidang perdata dan tata usaha negara ini kita juga mempunyai tupoksi. Jadi tupoksinya itu ada 5. Yang pertama itu ada pelayanan hukum, kemudian yang kedua ada penegakan hukum, dan yang ketiga ada bantuan hukum, lalu keempat ada pertimbangan hukum, dan yang terakhir ada tindakan hukum lain. Gitu Mbak Kilua. Baik, ternyata tugas dan fungsi datun ini cukup banyak juga ya Bu ya? Iya benar. Nah Ibu, terkait tugas dan fungsi pokok dari datun sendiri, Ibu, bagaimana peranan datun hubungannya dengan stakeholder, baik itu instansi, BUMN ataupun BUMD yang ada di wilayah Kota Prabu Muli, Ibu? Nah, baik Mbak Kilua. Alhamdulillah untuk di Kejaksaan Negeri Prabu Muli ini hubungan bidang perdata dan tata usaha negara itu sangat baik, di mana stakeholder yang ada di Kejaksaan Negeri baik dari pemerintahan maupun BUMN maupun BUMD sudah banyak yang bekerja sama dengan bidang perdata dan tata usaha negara. Di mana sih kerjasamanya? Bagaimana sih bentuk kerjasamanya? Mungkin perlu kami sampaikan bahwa untuk di bagian pemerintahan itu kita juga menggunakan punya jasa yang bisa memberikan ke teman-teman di bidang pemerintahan, yaitu atau BUMN maupun BUMD, yaitu ada yang bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, di mana kita bisa menjadi jaksa pengacara negara teman-teman. Kemudian kita juga bisa mendampingi segala kegiatan mereka, tentunya dengan kita menelaah terlebih dahulu ketika mereka mengajukan permohonan pendampingan. Kemudian kita juga bisa selaku mediator.
Berarti memang BUMD atau instansi bisa menjalin kerjasama ya Bu ya? Bisa dengan dong, Datun bisa. di Kejaksaan Negeri Pamuli ya? Bisa. Dan tentunya sebelum mulai teman-teman mengajukan permohonan tersebut, baik permohonan bantuan hukum, permohonan pertimbangan hukum, LO, itu biasanya dimulai dengan kerjasamanya dengan bentuk MOU. Baik. Nah, berhubungan dengan stakeholder ataupun instansi BUMN ataupun BUMD di wilayah Kota Prabu-Muli, kita langsung saja bertanya kepada Pak Wawan Setiawan ya Pak ya, selaku Pinca Bank BNI Kota Prabu-Muli. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak pandangan BNI Kota Prabu-Muli, khususnya Bapak sebagai Pinca terhadap Kejaksaan Negeri Prabu-Muli Pak? Iya. Pandangan terhadap kejaksaan ya secara umum, karena saya sebelumnya juga pernah di Kota Bumi, ya ada beberapa kali berkoordinasi juga dengan Kejaksaan Kota Bumi Lampung Utara. Ya pandangan saya sih yang pertama ya mungkin baru sekarang saya hadapi kalau saya berkunjung ke sebuah instansi itu handphone tas ditinggal itu ya baru sekarang saya alami. Tapi ya saya memandang dari sisi positif bahwa ini mungkin adalah wujud dari profesionalisme, wujud dari integritas, dan saya sangat support terkait hal tersebut. Jadi mudah-mudahan ya kalaupun nanti ada pembicaraan, diskusi ya murni adalah diskusi untuk perbaikan ke depan. Gitu. Baik. Selanjutnya Pak, ini Bapak sudah sangat jauh ya ibaratnya datang ke sini bersama tim juga. Sebenarnya apa yang menjadi dorongan dari Bapak untuk dapat bersilaturahmi ataupun datang kemari ke Kejaksaan Negeri Prabu-Muli Pak? Oh ya, makasih. Jadi ya kalau secara umum kan bisnis perbankan itu kan di penghimpunan dana dengan penyaluran kredit. Ya dengan dua bisnis tersebut ya kami besar harapan kami ya termasuk ya kepada teman-teman di kejaksaan itu ya kita bisa bersinergi. Barangkali kami bisa melayani kebutuhan-kebutuhan dari institusi ataupun dari staf-staf yang ada di Kejaksaan Negeri Prabu-Muli ini untuk kami bisa bantu kebutuhan di sisi perbankan. Kurang lebih seperti itu. Yang lain mungkin betul tadi Bu, kalau Ibu tadi membuka terkait yang layanan dari kejaksaan, ya saya mungkin ya bisa jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan follow up lebih lanjut untuk ber-PKS, karena kami juga di sisi kredit itu ya ada beberapa mungkin yang bermasalah terkait penyelesaian kreditnya. Jadi ya pastinya kami akan butuh kejaksaan untuk bisa minimal menjembatani terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah tadi. Kurang lebih itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, apa harapan Bapak selaku Pinca BNI Kota Prabu-Muli terhadap Kejaksaan Negeri Prabu-Muli ini Pak? Harapannya ya kita bisa bersinergi dengan lebih baik lagi. Tentunya banyak hal yang mungkin akan punya visi yang sama untuk diselesaikan. Kalau saya lihat kebetulan saya sudah follow. Jadi Prabu-Muli, wah keren. Sejak saya datang ke sini saya sudah follow. Oh, terima kasih Jadi, Pak. kalau tadi saya lihat sih dari Pak Kajari itu terkait dengan judi dan judi online. Judi online. Rasanya kami sepakat karena kami juga di BNI punya ya saat ini mungkin sama, punya visi yang sama terkait dengan judi online, kemudian pinjaman online, karena itu merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah fraud. Jadi kami betul-betul konsen ke situ juga, karena mudah-mudahan ya fokus kami ya ke bisnis dengan menghilangkan, bisa mengurangi yang judi online tadi ya. Harapan kita sih ya fraud juga tidak terjadi. Jadi ya rasanya ya kita bisa sinergi lebih jauh lagi dengan kejaksaan. Alhamdulillah. Mungkin ada hal yang mau disampaikan dari Mas Datun sebagai. Oke, terima kasih Mbak Kiliwa.
harapan kami ya Pak, sama juga sih sebenarnya dengan harapan Bapak. Kita bisa bersinergi baik antara Kejaksaan Negeri Pramugari khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara yang sudah tadi kami sampaikan bahwa Bapak bisa menggunakan jasa kami. Kami punya tiga tupoksi yang bisa Bapak gunakan, yaitu bantuan hukum tadi Pak. Ketika Bapak mempunyai kredit macet, itu bisa meminta bantuan hukum ke kami untuk kami melakukan negosiasi dengan mereka yang terkena kredit macet ya, gitu. Kemudian juga misalkan bisa melakukan juga upaya hukum secara litigasi, Pak. Terima kasih untuk Ibu Erwina selaku Kasdatun dan Pak On Setiawan selaku Pinca BNI Kota Pramugari, Pak ya. Sudah berkenan sharing perihal hal-hal tentang yang ada di BNI maupun mengenai datun yang ada di Kejaksaan Negeri Pramugari. Baik, sekian podcast NAS pada kesempatan kali ini. Yang kami harapkan adalah semoga Kejaksaan Negeri Pramugari senantiasa dapat memberikan pelayanan terbaik baik kepada instansi, BUMN ataupun BUMD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.